Pagi ini saya akan sharing sama saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Badai Pasti Berlalu. Kayak judul film, kayak judul lagu. Kalau Anda mungkin umurnya di atas saya, tahun 77 itu ada satu film yang cukup terkenal sampai hari ini namanya Badai Pasti Berlalu. Soundtrack lagunya itu kalau nggak salah Chrisye yang nyanyikan, yang nulis Eros Jarot, masih ingat itu ya? Badai pasti berlalu, terkenal kan? Saya saja masih ingat itu lagu ya, badai pasti berlalu. Karena gini ya, badai itu datang dari awal saya katakan yang namanya badai yang datang menerpa, badai datangnya tiba-tiba nggak pernah permisi. Tetapi yang namanya badai datang itu pasti sementara. Datang lalu kemudian dia berlalu pergi. Tapi akibatnya seringkali banyak orang gak bisa move on keluar dari badai itu. Semua badai yang datang pasti sementara. Kemudian dia akan pergi. Makanya judul lagu, judul film betul itu. Badai pasti berlalu. Gak ada yang namanya badai menerpa datang dalam hidup kita itu abadi. Tadi malam saya pelayanan di satu persekutuan doa Surabaya. Bapak Pendeta Bambang Irawan ya, saya katakan semua badai, semua masalah, penderitaan gak ada yang namanya abadi. Datang malam, besok pasti datang pagi. Sama dengan badai, dia sementara. Saya sempat baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendahuluan dulu saudara ya. Yang disebut badai, badai itu artinya adalah termasuk ini. Angin kencang yang datang, bisa disertai dengan hujan yang sangat lebat, itu disertai dengan petir yang sambar menyambar, itu disebut badai. Yang kekuatannya hebat ya, atap rumah terbang, pohon tercabut dari akarnya roboh, dampaknya kekuatan itu loh. Itu pun termasuk hujan salju disebut badai. Termasuk badai salju, badai apa lagi ya, badai pasir, badai debu. Itu badai semuanya. Dan kalau kita ke luar negeri, di luar negeri di Taiwan kah, di mana lagi ya, di Amerika kah, atau di belahan dunia yang lain, badai yang ada di sana itu ngeri ya. Beda dengan badai di negeri kita masih kompromi ya. Badai di luar sana, wah itu ngeri, kekuatannya tinggi. Sampai datangkan banjir, sampai bisa membunuh manusia. Bisa ratusan orang yang mati dampak badai itu. Saya nggak bicara panjang di situ, tapi paling tidak ada ngerti yang namanya badai datang tiba-tiba, tapi sementara dia pasti berlalu. Nah sekarang kita belajar tentang badai pasti berlalu, baca ayatnya dulu. Kisah Rasul pasal 27 ayat 27. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca ayat ini saudara ya. Kisah 27 ayat 27, sama-sama keras kita baca 2, 3. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca Kisah Rasul pasal 27 sebelum saya persiapkan materi ini dan saya bagi tentunya sama saudara. Gini loh, saya baca pasal Kisah 27 ini bolak-balik saya baca mondar-mandir per ayat, dari ayat 1, ayat 2 sampai selesai saya baca, saya balik lagi, saya baca lagi. Bahkan pasal sebelumnya saya baca 26 berarti. Lalu pasal setelahnya 27, 28 saya pun baca, bolak-balik saya baca. Sampai kemudian mata saya terhenti, saya tertarik Kisah Rasul 27 di ayat 27. Saya terhenti mata saya tertarik dengan ayat ini. Yang mengatakan malam yang ke-14 sudah tiba. Berarti kapal yang ditumpangi Paulus itu dihantam badai. Itu sudah malam ke-14, 14 hari 14 malam di laut Adria. Terombang-ambing oleh badai. Ini menarik loh saudara ya. Kesimpulannya, esensi dari cerita ayat ini begini. Coba Anda lihat gambar berikutnya ya. Jadi ceritanya begini. Kalau saya ikuti pembaca dari ayat 1, ayat sebelumnya sampai selesai. Ceritanya begini kurang lebih.
Rasul Paulus karena dia melayani Tuhan, karena dia rasul, dia itu ditangkap sama tentara Roma, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Dan apa yang terjadi? Rupanya ketika dia ditangkap, tentara Roma merasa begini, orang ini harus dibawa ke Roma untuk menghadap pada kaisar. Gitu kira-kira ceritanya, kurang lebihnya seperti itu. Karena memberitakan Injil kabar baik, orang Roma gak terima, ditangkap masuk penjara. Dan orang yang di penjara namanya Paulus merasa harus dibawa, dihadapkan pada kaisar bersama dengan beberapa orang yang lain. Anda lihat gambar berikutnya. Nah, di tengah perjalanan menuju ke Roma itu naik kapal yang besar. Karena ada mungkin ratusan orang bersama dengan Paulus. Para prajurit Roma dengan anak buah kapal yang lain ada dalam kapal itu. Nah, yang terjadi begini. Di tengah perjalanan kapal yang ditumpangi Rasul Paulus itu diterpa badai dan gelombang yang besar. Sampai pada ayat 27 dikatakan 14 hari 14 malam, itu hari ke-14, kapal yang besar ada Paulus di situ. Ada perwira, panglimanya tentara Roma, ada prajurit, ada orang-orang lain ratusan dalam kapal yang besar itu. Sudah dihantam badai gelombang yang besar. Dan saudara begini, ketika kita bicara badai, badai itu bisa datang kapan saja dalam hidup ini. Yang saya maksudkan badai di sini adalah persoalan demi persoalan. Badai di sini bicara tentang kesulitan, penderitaan hidup yang kita hadapi. Badai pasti datang, diundang pasti datang. Dan yang menarik dalam cerita ini, yang mengalami badai itu seorang rasul. Siapakah rasul? Seorang yang dipilih oleh Allah, yang mengalami badai, penderitaan, kesulitan, persoalan dalam kehidupan. Adalah seorang hamba Allah yang dipakai Tuhan dengan tiada tara. Saya suka bilang sama saudara, kurang apa ya orang ini, saktinya gitu ya. Saya suka katakan sapu tangannya saja itu dibawa orang, dikasih orang sakit sembuh. Jubahnya bekas Paulus pakai kena keringat. Ada orang kerasukan setan ditaruh di badan orang kerasukan setan. Setannya lari dan pergi. Artinya gini, urapan Allah, kekuatan Allah yang ada pada Paulus hebat banget gitu loh. Tidak salah, tidak berkelebihan saya katakan. Rasul yang satu ini, hamba Allah yang satu ini sakti mandraguna dipakai sama Tuhan gitu loh. Ada seorang yang sudah mati, jatuh dari loteng namanya Eutikus. Itu didoakan oleh hamba Allah yang satu ini, bangkit dan hidup kembali. Ada begitu banyak dahsyat pemakaian Allah atas hamba Allah ini. Jadi Tuhan ada di pihak Paulus, Tuhan bersama dengan Paulus. Selalu orang yang bernama Paulus hidup dalam penyertaan dan pembelaan Tuhan. Tapi kita lihat, orang ini ngalami badai. Paulus ngalami persoalan yang menegangkan, menakutkan, mengerikan. 14 hari 14 malam kapal yang dia tumpangi diombang-ambingkan oleh badai yang sangat mengerikan. Dan yang menarik, pelajaran penting yang pertama yang ngalami ini seorang rasul, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Makanya saya mau tanya sama saudara, lewat cerita ini kesimpulannya catat besar-besar di hati kita. Kalau Anda nggak nulis di kertas, tulislah di hatimu besar-besar. Siapa sih nggak ngalami badai dalam hidup kita? Saya mau tanya dulu sama saudara. Anda pernah nggak dengar orang Kristen itu ngomong gini, saya itu sejak sungguh-sungguh belajar taat sama Tuhan. Saya itu sejak sungguh-sungguh setia, ibadah, hidup takut akan Allah. Saya menghidupi firman Allah, apa perintahnya saya belajar melakukannya, menghidupinya. Bahkan sekarang ini loh Pak, saya belajar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Loh Pak, kok saya banyak masalah ya sekarang. Dulu sebelum saya belajar sungguh-sungguh ikut Tuhan, dulu sebelum saya belajar setia ibadah, bahkan belajar melayani Tuhan, saya itu gak ada masalah loh Pak. Dulu saya gak ada masalah sebelum saya setia sama Tuhan. Sorry loh kalau saya katakan
Kalau ada di antara kita atau orang Kristen ngomong, bicara, berkata modelnya begini. Sorry to say saja saya katakan, orang Kristen begini, anak Tuhan begini. Sorry ya, orang Kristen yang sok tahu. Saya mau tanya sama saudara, catat baik-baik ya. Apakah menurut saudara orang dunia yang tidak percaya pada Tuhan atau tanda petik orang Kristen dia tapi nggak terlalu sungguh-sungguh pada Tuhan. Apakah ketika dia tidak terlalu sungguh-sungguh pada Tuhan dia nggak ngalami masalah? Tolong dijawab dalam hati saja. Apakah orang yang nggak sungguh-sungguh setia ibadahnya dia melayani nggak setia, suka mundur? Apakah orang seperti ini nggak punya persoalan? Jawaban kita apa? Punya persoalan lah. Masa sih orang hidup dunia nggak punya persoalan, urusan nggak jauh dari Tuhan? Lalu saya tanya kebalikannya. Lalu apakah dengan seseorang setia sama Tuhan, belajar sungguh-sungguh taat, dia belajar setia taat, menghamba, mengabdi, melayani Tuhan. Lalu apakah dia tidak menghadapi persoalan? Menghadapi persoalan juga. Yang jauh dari Tuhan, hadapi persoalan. Yang dekat sungguh-sungguh sama Tuhan, hadapi juga persoalan. Tapi bedanya di mana? Kalau kita dekat sama Tuhan, sungguh-sungguh beriman setia melayani Tuhan. Anda tahu apa jawabannya? Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sampai jatuh tergeletak tidak berdaya. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sendirian hadapi badai masalah hidup kita. Itu bedanya. Ada Tuhan yang pasti menolong kita. Ada Tuhan yang tangannya tak pernah berhenti terulur menyelamatkan kita. Beda. Makanya keputusan kita hari ini, keputusan kita pagi ini adalah kita mau bangun kehidupan kita setia, sungguh-sungguh, taat, percaya sama Tuhan. Itu pilihan kita. Kenapa? Kita gak dibiarkan sendiri sama Tuhan. Badai boleh datang, masalah boleh datang. Jawabannya apa? Tuhan gak pernah biarkan kita jatuh tergeletak. Tetap andalkan Tuhan. Saya lihat sedotan minuman saya ini. Kita itu tanpa Tuhan kayak ini loh. Saya terinspirasi dari sini. Anda lihat sedotan ini? Ini kita. Anda tanpa Tuhan kayak sedotan. Nah ini loh. Patahkan. Cuman pakai tangan satu gampang dipatahkan. Kita tanpa Tuhan nothing. I am nothing. Tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Tapi coba kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, nempel saudara sama Tuhan, sedotan ini saja gambar hidup kita, ditempelin di mic ini gak bisa dipatahkan loh. Kalau ibaratnya ini Tuhan, tempel di tembok, tambah gak bisa dipatahkan. Oh, apalagi kalau kita nempel sama Tuhan, gak ada kekuatan kuasa badai apapun bisa hancurkan kita, patahkan hidup kita. Beda saudara ya. Jadi kan Tuhan itu maksud saya gini, segalanya. Uang kita, kekayaan kita itu bukan segalanya. Kepintaran kita, kesarjanaan S2, S3 kita bukan segalanya. Kenalan kita kah, koneksi kita bukan segalanya. Segalanya itu Tuhan. Kalau mau andalkan, andalkan Tuhan. Bukan kejeniusan, kepintaran, bukan strategi. Apalah semuanya gitu, pokoknya kekuatan kita bukan segalanya. Anda akan menyadari sampai Anda dibawa Tuhan masuk dalam satu keadaan yang bikin kita itu tidak bisa apa-apa. Yang bikin kita itu tegang, aduh bagaimana ini. Sampai saudara merasa gini, aku tidak ada apa-apanya, I am nothing. Tapi Tuhan segalanya. Saya pernah punya pengalaman sama istri saya. Saya dari Manado, mau pulang ke Surabaya, naik pesawat maksudnya. Karena hari itu ada satu pelayanan di satu jemaat. Saya ingat itu Tante Jayung namanya. Saya harus pulang hari itu karena sore ada pelayanan. Saya lupa jam berapa ya, mungkin pagi saya naik pesawat. Dari Manado, salah satu maskapai penerbangan yang di Indonesia, transit di Makassar. Sebentar transit, nggak sampai turun. Nunggu penumpang di Makassar masuk. Ini kejadian sudah lama sekali. Ya, masuk itu penumpang di Makassar nunggu dan tiba waktunya jamnya take off berangkat. Dikencengin gasnya pesawat. Biasa begitu kan kalau ada naik pesawat mulai keras. Tiba-tiba
lampunya pesawat mati. Tiba-tiba mesinnya pesawat berhenti. Kami nunggu mulai kepanasan, 5 menit, 10 menit, setengah jam. Gak dikeluarin kami dari pesawat. Akhirnya setengah jam lebih udah kepanasan, kami suruh keluar. Nunggu sampai berapa jam saya lupa waktu itu. Saya tanya, itu bagian yang untuk kita masuk di gate-nya itu ya. Itu kenapa kok lama sekali? Mesinnya mati Pak, gak bisa dihidupin. Oh saya kaget saudara ya. Hari itu saya terkejut. Coba bayangkan, itu lagi transit berhenti landing di Makassar, mesinnya berhenti. Bayangkan saya gini, saya ngomong sama istri saya. Coba kalau misalnya ya pesawat tadi mesinnya berhenti di atas. Waduh apa yang terjadi? Kalau mobil mogok nggak apa-apa saudara ya. Mesinnya mati mogok mobil nggak apa-apa. Masih bisa parkir di tepi jalan. Anda bisa dorong di bawah pohon sejuk. Sambil duduk, sambil minum, sambil tunggu bengkel datang gitu kira-kira. Masih bisa minum kopi. Masih bisa makan pisang goreng Anda. Parkir tapi. Kalau pesawat mogok di atas, parkir di mana? Cuma 2 tempat parkirnya. Satu sorga, satu di mana saudara? Neraka. Coba bayangkan kalau di atas begitu. Orang paling cuma teriak satu, Tuhan tolong. Uang gak ada gunanya lagi di situ. Kepintaran kita gak ada gunanya. Orang kalau gonjang-ganjing pesawat di atas. Ada pernah ngalami itu? Saya berkali-kali ngalami. Semua teriak, Tuhan tolong. Semuanya Tuhan. Segalanya Tuhan. Terbukti mau Kristen, mau agama saja dipanggil Yesus. Yang lain nyebut nama Tuhannya. Artinya apa? Orang sadar, I'm nothing. Aku udah ada apa-apanya. Kita tuh kayak sedotan mudah dipatahkan. Makanya nempel lah sama Tuhan. Makanya sorry kata-kata saya ulang menyakitkan muka dia. Jangan jadi orang yang sok tahu. Lalu kita berkata, saya ini loh sejak dekat sama Tuhan mengabdi sungguh-sungguh setia. Oh saya banyak masalah. Gini loh saudara, dekat sama Tuhan gak dekat sama Tuhan, badai masalah pasti ada. Tapi beda kalau Anda melekat sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan kamu sendiri hadapi badai hidupmu. Tuhan tidak pernah biarkan kau jatuh, tergeletak, hancur. Tuhan pasti backup dan tolong dan angkat hidup kita. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Melekatlah sama Tuhan. Saya kembali pada cerita ini. Yang dihadapi badai oleh Paulus 14 hari 14 malam itu menegangkan, mengerikan. Saya ketemukan di ayat yang ke-20 itu sampai sekian hari ya 14 hari itu gak lihat apa-apa. Bintang tidak lihat, matahari tidak lihat. Kalau bintang gak lihat berarti bulan gak lihat. Yang dilihat apa? Coba baca ayat ini. Saya baca saja ya. Lihat perhatikan ayat ini. Dikatakan begini. Setelah beberapa hari lamanya, itu tadi hari ke-14 ya. Baik matahari maupun bintang-bintang termasuk bulan berarti tidak kelihatan. Tidak ada cahaya. Berarti gelap terus 14 hari 14 malam. Ya, yang dilihat cuman apa ya? Awan yang gelap gulita dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Bikin panik, bikin takut, mengerikan, menegangkan. Akhirnya sampai pada titik ini. Paulus pun rasul yang sakti mandraguna dipakai Tuhan. Akhirnya rasul ini yang punya iman raksasa hebat berkata gini. Akhirnya putuslah segala dikatakan harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Tidak ada jalan keluar. Pikirannya, aduh mati ini. Putuslah segala harapan kami. Udah gak ada harapan. Semuanya berpikir pasti mati. Makanya ketika saya baca, tidak mungkin saya munculkan ayatnya semuanya. Tapi percaya dengan apa yang saya sudah baca, bolak-balik kalau saya baca. Lihat keadaan itu, tidak lihat bintang, tidak lihat bulan, tidak lihat matahari. Yang dilihat cuma gelombang yang besar, tiupan angin yang keras, dan cuma awan yang gelap gulita. 1 hari 24 jam kali 14 hari, yang dilihat cuma malam terus, gelap terus, tidak ada terang. Mereka tidak lihat datangnya pagi, mereka gak bisa bedakan ini siang, pagi, sore atau malam. Gelap terus, yang dilihat gumpalan awan yang gelap dan tiupan angin badai dan gelombang yang besar. Tegang gak? Pasti tegang. Panik? Ya pasti panik.
Sampai ayat ini katakan, putuslah segala harapan kami untuk kami dapat menyelamatkan diri kami. Mengerikan loh. Sehingga di ayat 21, anak buah kapal rupanya ada yang coba mau menyelamatkan diri pakai sekoci. Paulus lihat, saya baca di ayat-ayat sebelumnya, itu mereka mau ambil sekoci, mau nyelamatin diri. Paulus ngomong begini, lihat ayat 21. Anda belajar dari Paulus di sini. Kalau hadapi badai, belajar bersikap berdiri tegak seperti Paulus. Dikatakan begini, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus dengan kepala tegak. Di tengah-tengah mereka perwira dan prajurit anak buah kapal. Dan berkata, ngomong apa Paulus? Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, dia ngomong sama semua orang, dalam badai yang keras, gelap semua, putus harapan kami menyelamatkan diri kami. Tapi Paulus tetap berdiri tegak kepalanya, menyuarakan perkataan Tuhan. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti perkataanku. Supaya apa? Kita jangan berlayar dari kereta. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Anda lihat ayat berikutnya, saya loncat 31-32. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal karena mau lari dari kapal, lari dari badai, ya, kamu tidak mungkin selamat. Jadi Paulus ngomong gini sama perwira sama prajurit, ini semua anak buah kapalmu. Kalau coba mereka tinggalkan kapal, lari dari masalah, lari dari badai yang keras ini, tidak mungkin selamat mereka. Lalu mereka dengar prajurit perwira panglima ini. Lalu prajurit itu memotong tali sekoci, dilepasin dan membiarkannya hanyut. Karena itu kata Paulus, aku menasehati kamu. Apa nasihatnya? Supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak, ini menarik. Ini Alkitab yang katakan, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Ini firman Allah loh. Pelajarannya apa pendeta? Kalau saudara hadapi badai, hadapi persoalan, jangan pernah seperti anak buah kapal ini. Coba pakai sekoci menyelamatkan diri. Coba keluar dari kapal, lari dari masalah, lari dari badai yang ada. Paulus katakan apa? Kamu tidak selamat. Tapi kalau kamu tetap di kapal, hadapi badai ini, hadapi kesulitan ini, hadapi persoalan ini, kamu selamat. Sehelai rambutmu di kepalamu tidak akan hilang, tidak akan jatuh. Artinya apa? Tuhan selamatkan kita semua. Asal tetap di kapal, hadapi badai ini. Pelajarannya apa? Saudara, yang kedua pelajarannya, kalau kita hadapi badai, jangan lari dari badaimu. Jangan lari dari masalahmu. Tuhan tidak pernah ajari kita hadapi badai. Ingat, setiap badai pasti berlalu. Setiap badai persoalan. 1 Korintus 10:13. Pasti Tuhan sediakan jalan keluarnya buat kita. Jangan lari dari persoalan. Ingat kisah tentang Daud. Dikejar-kejar sama Saul, dia gak kuat. Larilah ke Filistin. Lari ke Raja Akhis ya namanya. Dia pura-pura gila segala macam. Dia lari ke sana. Memang aman lari dari masalah. Memang kelihatannya aman sementara lari dari kejaran Saul mau dibunuh. Aman cuman berapa tahun ya? 1 tahun 4 bulan kalau gak salah. Damai, aman. Sekarang dia bisa duduk nyaman, minum kopi, ngobrol sama keluarga. Biasanya gak bisa duduk tenang. Dikejar terus, mau dibunuh terus. Gak ada tempat persembunyian yang aman. Gak kuat Daud, lelah Daud. Lari dari masalah, pergi ke Filistin. Tinggal di Siklak, kelihatannya aman. Tapi cuma 1 tahun 4 bulan. Kemudian datang badai persoalan yang lebih mengerikan. Datang badai persoalan yang lebih besar. Bukan cuma dia saja ngalami badai. Tadinya cuma Daud yang dikejar-kejar badai. Sekarang istrinya kena, anaknya kena. 600 pengikutnya dengan seluruh keluarganya kena. Makanya 600 orang prajuritnya Daud, pengikutnya Daud marah sama Daud. Mau lempar Daud sama batu. Daud mau dibunuh sama 600 pengikutnya. Badainya lebih besar. Rumah mereka di Siklak dibakar sama orang Amalek. Harta bendanya dirampok, dirampas.
istri mereka, anak mereka ditawan, dibawa ke sama orang Amalek. Nangis sampai suaranya habis, termasuk Daud. Tapi untung Daud sadar, dia salah langkahnya. Dia sadar harusnya gak boleh lari dari badai. Makanya dia berseru menguatkan percayanya pada Tuhan. Sekarang dia hadapi badainya. Orang Amaleknya dia hadapi. Dan Tuhan tolong dia. Amalek dipukul kalah. Daud menang. Istri, anak kembali semua. Istrinya termasuk pengikutnya, anak-anaknya semua kembali. Harta bendanya gak ada yang kurang. Semuanya kembali. Bahkan dapat rampasan berkat lebih besar. Pelajarannya apa? Hadapi badai pasti ada kemenangan. Ada jalan keluar. Kuncinya di mana? Bersama dengan Tuhan. Bahkan belajar dari Paulus yang pertama tadi. Menyuarakan suara Tuhan. Perkatakan perkataan Tuhan. Jangan lari dari badai. Tetap di kapal kamu selamat. Kata suara firman, perkataan Paulus. Sehelai rambut tidak ada yang jatuh, tidak ada yang hilang. Saudara, kalau di antara keluarga kita hadapi badai, bisnis, usaha, profesi, pekerjaan, ekonomi, keuanganmu. Kalau pagi ini Anda duduk dengar firman, Anda adalah orang yang sedang hadapi badai itu. Saya mau katakan sama saudara, jangan lari dari badaimu, hadapi. Berdiri tegak seperti Paulus, suarakan perkataan firman. Aku tidak akan kalah, tidak ada sehelai rambut pun akan jatuh. Tetap terpelihara, tidak akan jatuh dan hancur. Tangan Tuhan menolong dan mengangkat setiap kita. Perkatakan badai apa saja. Pelajaran berikutnya, lihat ini. Ini saya pernah sharing sama jemaah di Jombang bagian poin ini. Apa yang harus kita lakukan ketika badai dan gelombang besar datang? Nomor satu, menurunkan layar dan membiarkan kapal terapung-apung saja. Lihat ayat ini dengan cepat, dengan waktu yang tersisa. Tetap di pasal yang sama, ayat 17. Saya baca saudara. Apa yang kita mesti lakukan? Berdasarkan firman Allah. Kalau kita hadapi badai, jangan lari, jangan panik. Ini kita mesti lakukan. Ayat 17 ya. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, perhatikan kalimat ini, mereka, para perwira dan anak buah kapal bersama dengan prajurit, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Jadi layar diturunkan, kapal itu sengaja dibiarkan biar terapung-apung di bawah air, di bawah gelombang kemana saja. Sepertinya tanpa arah, tapi percaya Tuhan tidak pernah melangkah tanpa arah. Tuhan tidak pernah bekerja itu ngawur, selalu ada maksud, selalu ada arahnya, selalu ada tujuannya. Manusia berkata, pikir kita berkata, sepertinya kok tanpa arah ya, sepertinya kok limbung ke sana kemari. Enggak. Saya mau terangkan begini, membiarkan layar diturunkan. Kalau hadapi badai, kasus-kasus tertentu, badainya keras, kesulitannya berat, badainya kenceng, ndak lihat terang matahari, pertolongan, ndak lihat bintang, ndak lihat bulan, ndak ada secercah harapan ya untuk ada jalan keluar. Nah, ketika hadapi kasus yang berat, menegangkan, mengerikan seperti ini, Anda mesti turunkan layar. Itu pelajaran pentingnya. Apa sih layar? Layar itu adalah satu-satunya sarana yang alat daripada kapal. Itu kalau dibentangkan, ditendang sama angin, ditiup sama angin, itu kapal itu akan berjalan melaju ke depan dengan cepat. Butuh layar. Layar bicara apa? Layar ini kan buatan manusia. Angin, kalau dalam Kisah Rasul pasal 2, secara rohani saya terangkan, itu bicara Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus menyatakan dirinya, didahului dengan kehadirannya lewat angin yang besar, memenuhi ruangan itu. Saudara, angin bicara kuasa Allah, tetapi layar bicara kekuatan kita. Kalau hadapi badai besar, tanggalkan kekuatan kita, tanggalkan strategi kita. Ini kan taktik strategi manusia kan layar. Belok kanan, belok kiri, maju depan, tanggalkan dulu strategimu, kepintaranmu. Turunkan layar.
Tanggalkan kekuatan kita. Sekarang andalkan Tuhan. Biarkan kapal kita, rumah tangga kita, bahtera pekerjaan kita, bahtera ekonomi kapal kita itu biarkan terapung-apung. Biar angin saja yang tiup seperti tanpa arah. Tapi percaya pasti ada tujuan. Roma 8:28 mengatakan begini. Kita tahu sekarang, mengerti sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sepertinya tanpa arah hidup kita dibawa ketika kita turunkan kekuatan kita. Tidak andalkan lagi koneksi kita. Oh, ini orang pintar Pak, tanggalkan semua. Hanya andalkan Tuhan. Percaya gini, Tuhan akan bawa saudara pada tujuan yang mendatangkan kebaikan. Jadi kalau punya kasus yang berat, badainya besar Pak, turunkan layarmu. Sekarang sungguh-sungguh betul-betul andalkan Tuhan. Pasti semua yang kita hadapi, Tuhan bekerja. Ujungnya jalan keluar, ujungnya Anda lihat Tuhan mendatangkan kebaikan buat saudara. Yang kedua, yang kita buat apa? Buang sauh atau buang jangkar. Lihat ayat ini, ayat 29. 5 menit lagi saudara ya. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, 4 jangkar di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Yang kedua kita lakukan buang jangkar, lempar jangkar. Kanan kiri dua-dua dilempar. Supaya apa? Supaya bertahan kapal di tempat yang dalam. Kapal tidak akan pernah tenggelam, tidak hancur. Nabrak batu karangka atau terkandas di tempat yang dangkal, nabrak karang lagi, nggak bisa maju. Caranya bagaimana? Dipertahankan kapal di tengah, lempar jangkar supaya tidak kemana-mana, stay di situ. Jangkar itu bicara apa? Jadi ini penting loh. Ini pelajaran rohani yang sangat penting. Hadapi badai yang keras, masalah yang kita nggak ada jalan keluar, lempar jangkar kita. Coba lihat ayat ini, jangkar itu apa sih? Jawabannya ada di ayat ini. Ayat menerangkan ayat Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat. Jadi jangkar itu yang kuat, 4 itu jangkar yang kuat. Bicara apa? Bicara pengharapan kita dan aman bagi jiwa kita. Kuat dan aman pengharapan buat jiwa kita. Yang telah dilabuhkan, dilemparkannya, dilabuhkan, ditaruhnya di mana? Sampai ke belakang tabir. Kemungkinan yang nulis Ibrani adalah Paulus. Paulus seorang yang menguasai kemah tabernakel, kemah suci. Ada halaman, ada ruangan suci, lalu ada tirai, ada sekat, lalu ada ruangan maha kudus, ruangan maha suci. Ada tabut, ada kehadiran Tuhan di situ. Kalau Anda hadapi masalah, fokus kita, pengharapan kita bukan pada tabirnya ini, fokusnya bukan pada badainya. Salfok itu namanya, salah fokus. Fokus kita di belakang tabir. Di mana Tuhan ada. Fokus kita kalau hadapi masalah bukan tabirnya, bukan badainya, bukan kesukarannya. Ayo sekarang berubah haluanmu. Kalau kamu punya masalah yang berat, fokusnya bukan pada kesulitannya. Tapi labuhkan fokusmu kepada ruangan kudus, maha kudus. Di mana tabut ada. Labuhkan, aman buat jiwa kita, kuat buat jiwa kita. Pada Tuhan. Jangkar pengharapan kita, labuhkan di belakang tabir kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong kita. Fokusnya Tuhan. Jangan pada tabir. Jangan pada yang lain. Saya itu pernah dimintai tolong ketika saya planning ke Surabaya. Saya diajak ke rumah seseorang mendoakan dia. Saya pernah cerita sama jemaat di Jombang, dia punya hutang, bukan punya hutang, gimana ya itu ya, uangnya dibawa lari sama temannya, teman join, teman dekat, 4,5 miliar, itu puluhan tahun yang lalu ya. 4,5 miliar dibawa, cukup besar lah pada waktu itu. Dia stres. Pak Pendeta Yohanes, bisakah mendoakan saya secara intens? Apa masalahnya? Dia mulai cerita. Uang saya dibawa lari teman bisnis yang 4,5 M. Apa saran Pak Pendeta buat saya? Saran saya 2 buat dia. Yang pertama, saya katakan Tuhan bisa tolong kamu
Tuhan jamah orang itu, dikembalikan uang kamu. Atau kalau tidak, Tuhan buka pintu yang lain. Yang kedua, apa Pak Pendeta sarannya yang kedua yang saya lakukan? Kamu harus bermurah hati melepaskan pengampunan buat orang itu. Wah, 4,5 M saudara dibawa lari. Langsung dia berdiri melotot sama saya. Dia pikir pendeta gak ngerti uang 4,5 M. Ya jujur saja saya juga gak ngerti. Uang 4,5 M itu seberapa banyak gak ngerti saya. Itu kalau ditaruh di depan kita gak ngerti. Saya gak ngerti lah pokoknya. Makanya dia melotot. Pak Pendeta ini bukan 4,5 juta, 4,5 M Pak Pendeta. Ya kalau kamu saran saya mau dikasih saran, mau didoakan ya lepaskan pengampunan. Kan percuma saya berdoa, kita berdoa, kamu dendam, kamu kepahitan. Doa kita gak didengar. Kalau mau didoakan, lepaskan pengampunan. Gak mau dia saudara. Ya akhirnya saya tegaskan diri saya. Ya berdoa percuma kan. Saya cuma kasih nasihat. Tapi sebelum saya pulang, akhirnya dia mau. Ya sudah Pak Pendeta tolong doakan saya sambil nangis. Saya akan mengampuni orang itu walaupun saya berat. Ketika saya mulai tumpang tangan doakan. Belum ngomong apa-apa saya. Belum ngomong. Baru tumpang tangan. Tuhan Yesus langsung teriak. Dalam hati saya 4,5 M itu teriakannya saudara ya. Tetapi berapa bulan kemudian. Udah lama ini cerita ya. Saya ketemu sama dia. Dalam pelayanan di satu gereja lagi. Di tempat dia digembalakan. Dia katakan puji Tuhan Pak Pendeta, Pak Yohanes. Tuhan kembalikan semuanya, Tuhan pulihkan saya. Bisnis saya yang di Lombok, itu Tuhan berkati luar biasa. Bahkan Tuhan ganti 3 kali lipat sekarang dia diberkati Tuhan katanya. Tertutup semuanya Pak Pendeta. Bisnisnya di Lombok diberkati Tuhan. Betul kata saya pertama. Tuhan bisa kembalikan lewat orang itu kalau enggak lewat pintu lain. Ini pintu yang lain, usahanya di sana diberkati. Makanya kalau punya masalah fokusnya bukan pada masalahnya. Fokusnya sama Tuhan. Tuhan mau kita mengampuni, ya mengampuni. Labuhkan pada tabir, di belakang tabir, di mana Tuhan ada. Saya berdoa, apapun badai masalah yang ada, tetap percaya sama Tuhan. Yang kita andalkan adalah Tuhan. Fokusnya pada Tuhan. Labuhkan pengharapan iman kita hanya kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan pulihkan saudara. Tuhan sembuhkan saudara. Tuhan bangkitkan hidup setiap kita. Kita berdoa saudara ya. Kita berdoa sama-sama.